mah, tapi jam 8 itu ntar saya salah ada gurunya. Matematik kayak kepenas. Dari ini. Geser ya. Dari ini. Direkam ya? Iya. Oh iya. Nah, misal dari ini, contohnya ini. Sebatas pengetahuan saya ya, karena harusnya sih dipandu sama morfologi lapangnya, vegetasi lapangnya apa gitu. Tapi kalau saya baca sekilas ini, misalnya Desa Sukaresmi, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jabar. Nah, kalau Bogor sih insya Allah saya masih apa. Kalau Megamendung, udah jelaskan bahan induknya ini dari tanah ini berasal dari bahan pokan, gunung berapi, andesit basal dari Gunung Gede Pangrango. Ini. Nah, artinya kalau bahan induk Gede Pangrango itu dia adalah bahan yang harusnya subur karena banyak bahan-bahan atau mineral-mineral dan nutrisi-nutrisi yang berasal dari piroplastik, bahan-bahan letusan gunung berapi. Itu harusnya tanah ini mempunyai potensi kesuburan yang paling tinggi di antara tanah yang lain. Biasanya tanah yang terbentuk dari sini adalah tanah andisol, warnanya hitam karena bahan organik. Jadi bahan-bahan letusan gunung berapi bergabung dengan bahan organik menjadi komposisi yang paling oke untuk bercocok tanam. Makanya dipakai untuk biasanya sayuran, hortikultura dan lain-lain, kentang, sayuran lain-lain, hortikultura. Tapi kalau melihat hiu kromanya agak coklat gini, ini kemungkinan tanahnya sudah berkembang agak lanjut. Harusnya kalau berkembangnya agak baru, dia ada hitam, andisol. Masuk ke kategorinya tanah andisol, agak hitam. Tapi kalau melihat dia sudah agak coklat begini, ini bahan organiknya sudah sedikit dan sudah berkembang lanjut. Artinya ini sudah berkembang, ini bukan Megamendung nggak di bawah. Artinya dia kemungkinan klasifikasinya itu typic Isudep, berarti tanah inseptisol dengan pH masam. Kemungkinan ini typic Isudep, kemungkinan besarnya. Dia biasanya ditandai dengan kandungan liatnya nggak besar banget liatnya, agak menengah lah, agak menengah. Dari pasir ke liat, cuman liatnya udah agak menengah. Kalau liatnya sudah banyak kan menjadi ultisol, ini baru inseptisol. Nah, tapi kalau ini kan dari Megamendung masih punya lagi yang atasnya Megamendung itu misalnya di puncak, di Cipanas. Nah, itu masih andisol, masih hitam tanahnya gitu. Ini baru sudah berkembang agak lanjut. Jadi masuk ke kategorinya typic Isudep, tanah yang berkembang agak lanjut, tapi kesuburannya agak lumayan oke. Dan kebanyakan tanah-tanah ini dimanfaatkan buat hortikultura termasuk kebun teh. Makanya Belanda buat rata-rata di tanah-tanah model gini dibikin kebun teh atau sayuran. Itu sih informasinya singkatnya kayak gitu. Untuk tanah dari Megamendung masuknya ke andisol ya tadinya. Harusnya andisol yang paling atas. Cuman kalau ngeliat warnanya ini udah berkembang agak lanjut, mungkin karena pengelolaan tanah yang intensif farming, agak berkembang lanjut, dia biasanya berubah karena bahan organiknya hilang, tersisa bahan-bahan yang resisten terhadap pelapukan fisik ya, hujan dan lain-lain atau pencangkulan yang berkali-kali atau ribuan kali atau ratusan tahun, dia berkembang menjadi tanah yang lebih lanjut, kategorinya inseptisol. Kalau yang baru dari letusan gunungnya tuh biasanya letusan dari gunungnya kalau baru meletus sama sekali itu entisol karena banyak pasir, belum melapuk. Tapi begitu agak melapuk bergabung sama bahan organik yang tinggi karena dia ada mineral khusus di letusan gunung berapi itu alofan. Alofan itu kalau di bawah mikroskop tuh dia bolong-bolong. Nanti bolong-bolongnya itu terisi sama bahan organik. Dia mencerap karena dia paling cinta sama bahan organik. Cinta, lama-lama tanahnya jadi hitam kan kelihatan. Padahal hitam tuh karena dijebak sama mineral alofan itu yang di letusan gunung berapi. Yang hitam tuh justru bahan organiknya yang terjebak dalam mineral alofan yang banyak di letusan gunung berapi. Itu sih makanya kita begitu dia diolah lepaskan sih itu organiknya, dia balik lagi kayak yang pasir yang awal tuh gitu. Kalau bahan organiknya dapat dari lingkungan biomasa gitu, dan dia punya kecenderungan tanah-tanah yang berkembang dari bahan alofan atau gunung berapi itu ringan, ciri khasnya tuh ringan karena kan kalau di bawah mikroskop dia bolong-bolong walaupun kelihatan pasir gitu tapi pasirnya nggak padat, nggak terisi gitu, bolong-bolong, makanya dia alofan itu struktur, makanya dia tanahnya ringan walaupun sama-sama satu genggamnya andisol itu sama satu genggamnya inseptisol atau ultisol itu pasti lebih ringan satu genggamnya andisol karena dia dan berasa smeri itu apa ya? Smeri itu seperti kita ngegenggam sabun gitu. Lengket. Enggak lengket tapi ya agak licin-licin gitu. Nah, itu smeri gitu loh, agak smeri gitu. Ya ringan dan dia harus masuk kategori tertentu yang ada penilaian misalnya bubuk density-nya, BD-nya harus 0,9 ke bawah gitu, ada nanti syarat-syaratnya lagi. Tapi kalau sepintas aja bercerita ini kemungkinan tanah gunung berapi yang udah berkembang agak lanjut. Itu sih kalau ini. Udah, terus kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Berapa SKS nih? Terus ini
ini dari Aceh. Kalau saya ngelihat sepintas dari warnanya hitam, saya nggak tahu nih karena sudah dikeringkan. Tapi kalau gambut sih nggak mungkin gini. Ini kemungkinan andisol yang tadi saya bilang andisol. Ini modelnya jenisnya kayak gini, andisol hitam dan ringan. Ini karena banyak bahan organiknya, karena warnanya hitam. Nah kemungkinan ini dari Acehnya juga Aceh dataran tinggi nih, yang dipakai buat kopi, gayo dan lain-lain nih. Tanahnya tanda andisol seperti itu. Dan ini tanah yang paling subur di seluruh dunia. Andisol itu udah nggak ada yang bisa digantikan sama yang lain. Makanya harusnya pengelolaan tanah andisol itu ya harus luar biasa buat wilayah konservasi dan lain-lain. Dan kalau pertanian juga harusnya minimum tillage, jadi pengolahannya minimal gitu. Kalau banyak pengolahannya terjadinya gitu. Padahal ini kan sebenarnya yang surganya tanaman tuh. Ini organiknya banyak, terus mineralnya terjerap banyak. Tuh. Jadi dari andisol ini nanti berkembang menjadi Insektisol. insektisol. Itu kurang lebih itu. Ini kelihatan kalau dari warnanya ini andisol. Kalau ini berarti hampir semua tanaman Oke. oke ya. Kalau tanaman yang paling rentan, yang paling labil atau fragile itu kan hortikultura ya. Kalau kita di teknik budidaya itu yang paling fragile terhadap kerusakan, terus banyak manajemen pertanian juga paling kompleks ya. Harus tiap hari diperiksa, tanahnya harus harus supply mineralnya banyak, nutrisinya banyak kan hortikultura, bercocok tanam. Nah ini kalau tanaman tahunan itu kan relatif aman. Tanah nggak subur pun kalau ditanamin pinus hidup dia, tanamin akasia hidup. Tapi kalau sayuran di tanah-tanah yang miskin nggak bakal hidup dia sayuran, karena kan kebutuhan nutrisinya banyak gitu. Makanya kalau paling kompleks ya hortikultura. Nah, makanya kebanyakan kan hortikultura ditanamnya di tanah-tanah di dataran tinggi. Gitu. Dan syarat terjadinya ini pun salah satunya iklimnya harus dingin dan datarannya harus tinggi. Persyaratan andisol tuh. Gitu. Itu kurang lebih gitu. Walaupun ada sih andisol yang di pinggir laut, ada di Sumatera Barat tuh ada. Gitu. Bisa ya. Oke, itu terus ini agak lumayan nih. Ini Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Seingat saya kalau Manokwari, Provinsi Papua Barat itu berkembang dari tanah-tanah sedimen. Sedimen itu endapan atau tektonik, dari proses lempung atau tektonik. Artinya tanah-tanah yang terjadi dari bahan induk karena proses eksogen atau endogen, patahan, angkatan dari proses gerakan bumi gitu. Nah, tanah-tanah itu biasanya sedimen itu tadinya terjadi dari tanah-tanah contohnya misalnya tanah-tanah yang ditransportasi dari bahan-bahan beraneka ragam tuh yang lewat sungai. Misalnya dari gunung ada erosi terbawa ke sungai. Nah dia nanti lama-lama kumpul kan, tanah yang dari puncaknya, tanah yang dari menengahnya, tanah yang dari bawahnya berkumpul semua kan, nanti kan menjadi daratan tuh. Kejadian ribuan tahun atau jutaan tahun gitu di bawah. Nah itu namanya sedimen, endapan, tanah yang terjadi karena proses endapan. Nah ini kemungkinan endapan bahan liat. Kenapa dia bahan liat jadi mengendap? Karena bahan liat itu bahan yang paling ringan. Nah jadi dia berkumpul sama temennya. Pasir lebih berat di bawah, yang lebih ringan dari pasir misalnya liat paling ringan di atas. Jadi nanti liat, bahan-bahan butiran liat ketemu sama temannya lagi, teman liat. Pasir ketemu lagi sama pasir. Makanya nanti ada bahan batu sedimen itu ada pasir, bahan batu endapan itu sedimen, dan batu pasir ada batu liat. Ini kalau ngelihat gini merah biasanya sih batu liat. Batu pasir juga bisa sih jadi merah. Ini kenapa warnanya merah gini? Karena warna merah itu menunjukkan perkembangannya lanjut. Warna merah ini sebenarnya karena banyak Fe, karena banyak besinya di tanah ini. Karena besi itu unsur yang paling resisten terhadap pelapukan alam. Jadi unsur-unsur yang lain sudah lepas, yang terakhir masih melekat di tanah itu Fe. Nah, Fe itu menyebabkan warnanya merah. Jadi kalau di tanah yang lain pun sebenarnya ada unsur Fe. Ada. Kalau ini terus terjadi pelapukan, mungkin akan menjadi seperti ini warnanya. Ketika sudah melepaskan misalkan bahan organiknya Lepas. yang paling terakhir tersisa adalah Fe. Nah, Fe itu yang menyebabkan warnanya merah itu di berbagai literatur disebutkan Fe yang paling dominan menyebabkan warna itu menjadi merah. Ini kemungkinan kalau ordonya itu bisa paling minimal ini ultisol, maksimalnya oksisol. Tapi kelihatannya kalau melihat hue kromanya bisa oksisol nih, agak merah soalnya. Hue kroma itu apa ya? Jadi di buku tanah itu dalam menentukan warna tanah itu ada buku Munsell, namanya Munsell soil color. Nah, nanti kita cocokkan warnanya, dia masuk ke kemana. Nah,
ordo tertentu itu identik dengan hue kroma atau warna tertentu Oh, gitu. Chroma maksudnya HUE. H plus, nah ya, HUE. H, HUE. nah H. Jadi nanti kalau ngelihat di buku warna tuh ada misal 4/6 misalnya gitu. Nah nanti kita bisa tahu tuh dia tuh masuk yang mana dalam menentukan warna ini. Karena klasifikasi tanah juga salah satu yang diidentifikasinya itu buku warna tanah gitu. Warna. Ceritanya langsung. Nah, ini ceritanya Bang Sadi. Nah, ini Iya, pun selera asli nggak kayak gini soalnya. Nah, ini kan nanti kan ke sini nih agak merah itu kan beda. Misalnya 7,5 memang biasa dipakai di tanah oksisol model gini 7,5 YR. Nih beda sama yang misalnya sama 10 YR itu tanah-tanah netral. Mana 10 YR nya? Biru. Ini apa tuh? Ini sebelah 5Y yang jago beliau yang lagi Enggak lah. 10. Nah, ini warna-warna gini kan bisa dipakai nih salah satunya nih. Ini 10 YR, ini Septisol. Ini kalau warna-warna Andisol kan warna yang gelap-gelap tuh, bawah tuh 32, 31 tuh. Kalau ini nggak akan ada yang masuk di sini, tapi masuknya di 7,5. Nah ini atau 10R atau 7,5 YR. Nah biasanya masuk di situ kalau di lapangan. Ditentukan itu. Nah ini tanah yang oksisol itu tanah yang paling miskin. Kalau dibilang konsep dasarnya itu tanah yang udah nggak punya kaki, nggak punya tangan. Kalau di orang tuh buntung semua. Kalau sifat kimianya tuh paling nggak banget gitu ini. Udah nggak punya apa-apa ini. Cuman kalau di kegemburan remahnya dia sangat gembur. Cuman miskin unsur hara. Nah sebenarnya kalau gembur-gemburnya oke nih buat hortikultura, cuman nutrisinya kurang. Kalau mau ya inputnya banyak banget. Kan orang mah petani pengennya mah low input tapi high output. ya itu kan. Kalau ini nggak bisa banyak inputnya terlalu banyak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tanah yang sudah miskin hara itu biasanya bisa dipakai untuk apa ya pemanfaatannya? Kalau pemanfaatan pertanian sih nggak disaranin. Selain pertanian maksudnya? Paling kemungkinan ya kalau tanaman tahunan masih bisa. Misalnya buat perkebunan industri ya, kayu industri, akasia, eukaliptus gitu. Dia biasanya nggak ngaruh tuh di mana aja dia hidup aja. Tapi kalau sayuran merana dia, merana banget ini. Itu kurang lebih itu untuk ini. Lanjut lagi. Ibu ini mau buru-buru soalnya. Aku mau kuliah lagi. Ini Sulawesi Tenggara. Ini kalau ngelihat sih ini bisa banyak sih. Ini bisa sedimen atau bisa juga bahan gunung berapi. Sulawesi Tenggara tuh bisa jadi ada volkan juga, tapi bisa juga sedimen. Tapi ini berkembangnya udah agak lanjut juga, tapi di tengah-tengah. Nih, kalau saya susun gini nih. Kalau proses perkembangannya gini nih. Ini yang masih alami nih, virgin soil nih. Masih ada hutannya, masih bahan organiknya banyak. Nih, ini kita begitu ada pengelolaan. Ini dulu. Ada pengelolaan, dicangkul, intensive farming segala macam, unsur-unsurnya hilang, organiknya hilang, dia agak mereda warna hitamnya. Jadi insectisol. Dia agak lanjut lagi, terus segala macam disiksa tanahnya, dimanfaatkan intensive farming. Dia hilang lagi nih, segala macam unsurnya hilang, jadi banyaknya tinggal clay, tinggi unsur claynya. Ini biasanya ultisol nih, yang gini nih. Disiksa lagi, akhirnya tinggal sisanya Fe nih, jadi oksisol, andisol, inseptisol, ultisol, oksisol. Bisa diulang Bang? Andisol, inseptisol, ultisol, oksisol. oksisol kemungkinan. Kalau saya nggak lihat ya baru cuma contoh aja gitu sih, kemungkinan gitu. Mudah-mudahan nggak salah. Cuman dasarnya dari warna saja ya itu. Kalau warna, karena kan kita Kalau mau dasarnya dari memastikan, warna. kalau memastikan ya tentunya harus Harus ada melek klasifikasi. tadi. Ada klasifikasinya. Kalau dari Patio kita pasti benar deh. Kita mah ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini satu lagi nih. Ini dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah tuh yang FE juga ya. Ini FE, wilayah FE nih yang lagi rame nih. Bahan dasarnya kuarsit, dari batu kuarsit. Nah, ini sangat miskin hara karena kuarsa itu dari susunan mineral itu adalah mineral yang resisten mineral, artinya yang paling terakhir melapuk, seperti halnya Fe nih tadi.
Ini kuarsit yang paling terakhir melapuk, dan ini tidak punya unsur hara apa-apa yang dibutuhkan tanaman. Jadi nggak punya cadangan hara sama sekali ini. Makanya Merana waktu bikin FE di wilayah yang bahan induknya kuarsit ini, dia nanam singkong pun yang mau tumbuh. Sebenarnya dia bisa oke kalau masih ada bahan organiknya. Karena kan kemarin pas dibuka FE-nya kan hutannya ditebang. Begitu hutannya ditebang kan berarti langsung ekspos ke udara luar ya, hujan dan lain-lain, kan organiknya langsung hilang. Karena dia nggak bisa ngikat organik. Yang bisa ngikat organik kan ini nih, yang tadi mineralnya alovan. Kalau kuarsit mah dia kuku. Jadi saya kamu gitu loh. Dikasih ini kawin sama organik, dia susah kawinnya nih, susah kawinnya. Kalau ini mah suruh kawin langsung kawin. Kalau yang alovan mah masuk ke bahan organik ditambahin, Jadi bisa kayak menguap gitu ya bahan organik bukan langsung. menguap, jadi Terjadi juga. tererosi, jadinya terbawa, nggak ada yang mikat. Kan sekarang kalau konsepnya pertanian yang berkelanjutan itu kan bagaimana caranya, kan disebutnya apa namanya, ini mahasiswa apa namanya, Integrated. bukan integrated, jadi carbon sequestration. Ya, carbon sequestration itu kan konsepnya bagaimana caranya mempertahankan karbon selama-lamanya di tanah, di terestrial. Karena pusat karbon terbesar di dunia itu adanya di tanah. Dibandingkan yang ada di pohon dan lain-lain, yang di tanah itu karbonnya paling banyak. Makanya ada konsep carbon sequestration. Bagaimana caranya? Ya harus kawin, karena karbon itu mudah hancur, terdegradasi sama bahan organik, sama mikroba kan. Dimakanin sama bakteri, makan. Hujan panas hancur. Ya salah satunya cara mempertahankan reserve sampai umurnya panjang, ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan kalau dia dikawinkan dengan mineralnya apa sih yang paling responsif terhadap karbon? Tadi mineralnya alovan dari bahan-bahan gunung berapi. Makanya kalau wilayah-wilayah dari gunung berapi itu harusnya jangan dibuka gitu, dibuka misalnya hutannya dibuka, karena kan terpapar cepat rusak gitu. Padahal dia penyimpan organik paling besar di terestrial, di darat tuh. Itu karena sifatnya dia ada rongga-rongga itu. Nah, ini juga ada klasik nih. Kalau namanya konsepnya di tanah andisol itu salah satunya, di samping alovan yang terkenal di tanah gunung berapi, ada satu lagi namanya fiksasi P atau penjara P. Kalau tanah ini kehilangan karbon, dia akan mengunci P. Misalnya karbonnya itu dari organik itu hilang, dia akan mengikat fosfor yang ada di teman-temannya di dekat-dekat itu, ditarik semua. Untuk Ditarik menggantikan karbon tadi. yang hilang, dimasukkan Ini ke dalam secara badannya. ikatan kimia gitu maksudnya. Ikatan kimia, ditarik karbonnya ke dalam badan dia, si P fosfor itu. Nanti kejadiannya kalau petani ngasih fosfor, kan pasti petani itu ada rekomendasi pemupukan, fosfor harus sekian ton per hektar area, dikasih fosfor, itu gak akan ada dampaknya buat tanaman, karena tanaman kalah cepat ngambil fosfornya sama si alovan. Itu disebut fiksasi P atau bahasa sederhananya penjara P. Jadi dia penjara buat fosfor. Dia bisa dirayu nih, tolonglah fosfornya keluarin buat tanaman, biar tanamannya bisa makan fosfor. Boleh kata dia, tapi organiknya kembaliin dulu. Dia dirayunya dengan bahan organik, dikasih bahan organik, fosfornya dilepas sama dia. Bahan Jadi organik makhluknya dengan Allah nih, makhluknya Allah jadinya. Bahan organiknya apa? bahan organik dengan C tadi apakah Bisa dengan karbon, misalnya kita dari serasa, daun, atau misalnya dari biocat, kasih. Nah itu fosfornya dilepas sama dia. Atau misalnya dari humus ya. Nah sekarang kompos, ya lepas nih. Gitu. Itu sih intinya mah. Jadi dari dari semua tanah ini yang paling buruk ini. Yang paling buruk yang itu yang kuarsit itu. Ini udah agak kompleks nih. yang tadi oksisol, kemudian ini apa? Ini kalau misalnya tanahnya cuma gini aja, ini kan ini bukan tanah jadinya. Jadi kalau di susunan itu dia kategorinya ini C. C itu bahan induk C. Atau bisa R, misalnya rocknya ya, R-nya rock kuarsit gitu. Ini belum jadi tanah. Horizon tanah. Kalau di horizon tanah ada susunannya kan itu, dari yang A, dari yang B, dari yang C, dari yang R itu ini bisa masuk ke C. Karena ada itu simbol horizon yang di makromonolit ya, C ini bisa masuk ke C atau R bahkan kalau kelihatan batunya itu kuarsit. Jadi bahan itu belum jadi tanah, makanya dia nggak bisa dibawa ke bertanam karena memang bukan tanah, karena masih kategorinya batuan. Masih walaupun bentuknya Batu itu itu udah sudah kecil sekali. Gitu. Ini mungkin bisa berkembang baik kalau kita misalnya punya tata pengelolaan. Kayak yang itu loh Mas, yang di Bangka. Bangka Belitung, Pas tambang keliling ya. Nah, itu kan bisa, misalnya dia tuh
Ini kan tadi susah ya Organik dulu tapi. mengikat organik ya. Biasanya dikawinkan dengan konsep-konsep bioremediasi ya. Bioremediasi. Pakai bakteri yang bakteri yang misalnya mancing-mancing eksudat akar tuh ngeluarin unsur-unsur yang penting atau melakukan si kuarsit itu. Jadi nanti harus 3 komponen, Recover crop juga batunya bisa. ya, batunya, bakterinya, sama tanamannya harus 3 serangkai itu buat Merubah. merubah ini jadi bisa dimanfaatkan buat pertanaman. Kayak contohnya ini eks tambang di Bangka Belitung tuh ya. Nikel Tambang atau yang timah lain-lain, itu ya. timah, nanti jadi begini disebutnya tiling ya, tiling itu tanah-tanah bekas tambang. Padahal ini kan mungkin juga bukan, kalau kalteng makanya enggak sih, enggak bekas tambang tapi kuarsitnya belum ini, makanya kan dia pengelolaannya tuh ekstra hati-hati gitu. Tapi ini harus, kalau misalkan mau diperbaiki, haruskah dicampurkan dengan tanah yang lain gitu ya, Pak? Atau seperti ini saja Nggak bisa. ditambahkan dengan 3 unsur tadi? Bisa aja, cuman kan high cost. Jadi ya baiknya ya udah dihindari. Ya justrunya harusnya yang gitu-gitu dijadikan pemukiman. Kalau memang nggak ada yang tumbuh sama sekali ya, kalau nggak ada tanaman yang tumbuh sama sekali, harusnya yang jadi pemukiman itu yang ini. Jangan jadi pemukiman, jangan jadi villa nih kan puncak nih. Jangan jadi villa, tapi ini mah jadi wilayah konservasi aja, hutan atau pertanian yang ramah lingkungan. Boleh horti tapi yang minimum tillage gitu, nggak banyak canggung, nggak banyak ini, ada cover cropnya. Boleh, jadi ya long life gitu sih organiknya. Itu sih kurang lebih Kang. Hmm. Luar biasa. Itu Pas Bisa kan, gitu ya? cocok kan? Cocok banget. Ditunggu Pas lah Pak saya di museum. bohong saya mah. Dongeng itu mah dongengan. Ya sama aja. Menjelang kita tidur. di museum juga dongeng Pak. Beliau ini yang ini pakarnya, saya malu kalau ada pakarnya. Kalau ini kira-kira bisa ketahuan di horizon apa gitu kalau lihat dari warna gitu? Apa, Ini mah mungkin kalau ya? misalnya kuarsit ini mah mungkin di bawah. Di bawah ya. Kalau misalnya solumnya tebal sih harusnya ini di bawah, di kedalaman mungkin 120 mungkin ketemu gininya. Makanya kan repotnya kalau ini sudah menjadi di permukaan, karena kan waktu pembukaan hutan misalnya tanah aslinya kan di beko. Iya. Ya. Tipis. Misalnya di dalam kedalaman misalnya 50 cm, berarti tanah yang aslinya tuh cuma 50 cm ya, bawahnya itu udah bahan induk. Yang 50 cm di beko, bikin saluran, bikin apa, kan begitu ngilangin serasa-serasa tanaman, akar-akar tanaman ya buat pertanaman pangan misalnya jagung, padi segala macam dikeruk. Nah yang keruknya itu kan nggak dikasih tahu, karena kan bukan orang tanah. Saya mah cuma disuruh itu aja, bikin bedengan aja gitu, keruk aja. Pak, kenapa dikeruk sampai bawah? Kan saya disuruh, kan beko itu sekali gini berapa tuh? Bisa 70 cm kali yang beko besar tuh. Habis lah gitu. Jadi banyak tanah-tanah yang udah dikeruk, jadi tinggal bahan induknya Dia aja. nggak tahu. Nanti kasihan jadinya nanti Iya. ini buat pertanian begitu dibuka. Kasihan petaninya ya, Iya. ini gimana? Makanya terus kita mau ngomong apa itu udah bijak nasional. Gitu. Kurang lebih gitu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita nggak menemukan kekurangan Pak. Gimana nih? Kang Asep masih di situ ya? Masih. Masih yang lama timnya? Masih.